Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang tipikal-tipikal atau golongan-golongan orang dalam puasa Ramadan. Kita sudah membahas 8 golongan orang di bulan Ramadan. Sekarang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sisanya atau tipikal yang ke-9, 10, dan ke-11 tentang orang-orang di bulan Ramadan ini. Langsung saja yang ke-9 yaitu wanita yang mengalami haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid dan nifas tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, akan tapi wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lain. Tentunya dia hanya cukup untuk mengqadha puasa Ramadannya saja, tanpa harus mengqadha salat-salat yang ditinggalkan selama dia sedang haid ataupun nifas. Kondisi yang seperti ini adalah tabiat seorang wanita. Pastinya seorang wanita mengalami haid di setiap bulannya dan juga nifas ketika setelah selesai melahirkan. Maka para ulama juga membahas tentang waktu-waktu yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalkan ada seorang wanita di kira-kira setengah jam sebelum azan maghrib berkumandang ternyata keluar darah haidnya. Dan sebagaimana yang kita tahu, darah haid ketika keluar nggak bisa ditahan-tahan. Maka puasanya ketika itu otomatis batal, dia harus berbuka, kemudian mengqadha puasanya di hari tersebut. Walaupun hanya tinggal beberapa menit lagi adzan maghrib akan berkumandang. Itu tipikal yang ke-9, yaitu orang yang haid dan nifas. Tentunya orang yang haid dan nifas ini para ulama juga membagi penjelasan tentang waktunya. Ya, tentang masalah haid, para ulama menjelaskan, ya, di antaranya ulama madhab Syafi'i mengatakan minimalnya orang yang haid itu 3 hari, maksimalnya 15 hari. Jika seorang wanita yang masa haidnya melebihi 15 hari, maka ini sudah di luar batas normal. Maka disebut dia memiliki darah istihadah atau darah penyakit. Ketika ada seorang wanita yang haidnya sampai 16 hari, 17 hari, maka dia boleh meninggalkan puasa hanya sampai hari ke-15 saja. Begitu di hari ke-16-nya dia haid, maka ini bukan dianggap lagi sebagai darah haid. Di hari ke-16 walaupun darahnya itu masih keluar, maka dia tetap wajib untuk melakukan puasa. Begitu juga dengan wanita yang sedang nifas. Wanita yang sedang nifas, para ulama menyebutkan maksimalnya 40 hari. Sebagian madhab juga ada yang mengatakan maksimalnya 60 hari. Maka ketika melebihi waktu tadi, maka wajib baginya untuk berpuasa walaupun masih ada darah yang keluar. Kemudian yang ke-10 adalah ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan penjelasannya insya Allah akan kita bahas pada episode yang mendatang, bagaimana kondisi ibu hamil dan menyusui ini. Apakah harus mengqadha ataukah membayar kafarah ataukah dua-duanya? Ini perlu pembahasan tersendiri. Yang jelas ibu hamil dan menyusui boleh bagi mereka untuk meninggalkan puasa Ramadan dan mendapatkan uzur. Kemudian yang terakhir adalah orang yang merasa butuh untuk berbuka di bulan puasa. Karena ada kebutuhan yang besar, ada kebutuhan yang darurat, maka boleh untuk berbuka. Contohnya apa? Misalkan ada seorang yang tenggelam di laut. Kemudian ada tim SAR yang biasa membantu orang yang tenggelam di laut. Qadarullah, tim SAR ini pagi harinya dia belum sempat sahur. Dia mau puasa. Kira-kira kalau dia nolong, dia khawatir dia lemas. Dia khawatir nanti dia nggak sanggup untuk nolong, maka dia perlu makan dulu sebentar atau minum dulu, kemudian dia menolong orang yang tenggelam tadi. Maka ini boleh. Kenapa? Karena di kondisi darurat. Tentunya nyawa orang, keselamatan orang lebih penting dalam hal ini. Itulah
tipikal yang ke-9 atau golongan yang ke-9, 10 dan 11 yang berkaitan dengan golongan-golongan orang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.